Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Krisantri Dedi Kantur. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan tentang kajian psikologi pendidikan terhadap konsep teori motivasi belajar. Pertama-tama, saya akan bahas tentang kajian psikologi pendidikan terhadap konsep teori motivasi belajar. Ini ada 6 nanti yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian psikologi pendidikan, itu nanti yang pertama. Dan yang kedua adalah pengertian motivasi belajar. Dan yang ketiga adalah peran psikologi pendidikan dalam memahami motivasi belajar. Dan yang kelima, teori motivasi belajar. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang keenam, strategi peningkatan motivasi belajar dalam pendidikan. Oke, kita langsung masuk ke pengertian psikologi pendidikan. Ada pula pengertian psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajar, dan psikologi sosial sekolah. Ada pula pengertian motivasi belajar, di mana motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang menimbulkan semangat dan kekerahan dalam belajar yang mengarahkan dan mempertahankan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pula peran psikologi pendidikan dalam memahami motivasi belajar. Di mana? Yang pertama adalah membantu guru memahami kebutuhan dan kondisi psikologi siswa. Dan yang kedua adalah menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga adalah mendorong penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam peran psikologi ini tadi, yang pertama adalah membantu guru memahami kebutuhan dan kondisi psikologi siswa. Kita sebagai calon guru, kita harus tahu kondisi psikologi siswa ini. Biar kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut. Dan yang kedua, menentukan strategi belajar yang sesuai. Kita harus bisa memberikan strategi belajar yang sesuai kepada peserta didik kita. Mendorong pencapaian lingkungan belajar yang kondusif. Jangan pernah memilih. Ini siswa prestasi dan ini bisa kita harus bersama ratakan dalam mengajar ya. Berikutnya adalah teori-teori motivasi belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik, di mana motivasi dianggap sebagai hasil dari penguatan. Yang kedua adalah hadiah atau hukuman yang mengarahkan perilaku belajar. Contohnya, siswa yang diberi pujian setelah menjawab benar akan lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan siswa yang dia udah menjawab tapi kita tidak memberikan pujian kepada dia, malah kita bilang kamu salah. Itu tidak boleh teman-teman. Kalau misalkan dia menjawab, kita harus memberikan motivasi kepada dia. Misalkan gini, dia jawab gini 1+1, dia jawab 3, kita bilangnya gini, jangan bilang kamu salah. Itu tidak boleh. Itu akan membuat anak itu untuk tidak ada motivasi dalam dirinya untuk belajar lagi, karena tidak dianggap apa yang dia belajar itu kira-kira menurut dia itu salah. Tapi kita harus memberikan motivasi kepada dia. Bahasanya kita harus menanyakan kepada murid-murid, ada yang lebih pas lagi nggak? Pertanyaan kayak gitu. Jangan bilang gini, kamu salah. Ada yang tahu? Jangan gitu. Kita memberikan pertanyaan, ada yang lebih pas lagi nggak? Ada yang lebih pas lagi. Harus pertanyaannya kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke yang kedua, teori humanistik, di mana menekankan pada aktualis diri dan kebutuhan dasar. Yang kedua, hierarki kebutuhan Maslow, psikologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualis diri,
Yang ketiga, di mana siswa akan termotivasi jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ingat, ini yang diperhatikan. Siswa akan termotivasi jika kebutuhan dasarnya dipenuhi ya. Ini yang harus ditekankan. Yang berikut adalah teori kognitif, di mana penekanan pada keyakinan diri dan tujuan pribadi. Kita harus tahu keyakinan diri mereka. Kita harus tahu pasti kita harus bisa memberikan mereka motivasi untuk kita bisa tahu apa tujuan anak ini, supaya kita harus tanya kepada mereka, tujuan kalian belajar itu apa gitu. Ada nggak keyakinan dalam diri kalian supaya saya bisa nanti bisa mencapai, misalkan nilai saya bisa mencapai loh, bisa di atas KKN loh gitu. Yang berikut, motivasi muncul dari keyakinan bahwa seorang mampu mencapai hasil yang diinginkan. Oke, yang berikut adalah teori motivasi prestasi, di mana ada 3 kebutuhan utama. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Di mana individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi akan termotivasi oleh tugas-tugas yang menentang. Teori atribusi, di mana fokus pada bagaimana individu menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka. Atribusi internal atau usaha atau kemampuan. Fansnya adalah eksternal. Atau eksternal, nasib atau kesulitan tugas. Contohnya gimana? Cara siswa mengatribusi hasil belajar mempengaruhi motivasinya ya. Teori tujuan pembelajaran memengaruhi motivasi siswa, di mana Mr. Goal berkata fokus pada pemahaman materi. Performance goal fokus pada hasil atau nilai. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, ada minat dan perhatian siswa. Yang kedua, tujuan belajar yang jelas, lingkungan belajar, gaya mengajar guru, umpan balik dan penghargaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Strategi peningkatan motivasi belajar dalam pendidikan, di mana yang pertama adalah memberikan penguatan positif, dan yang kedua menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Dan yang keempat, mendorong keterlibatan aktif siswa. Terakhir adalah menyediakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, baik. Berikut kesimpulan yang saya ambil dari materi ini, yang dimana motivasi belajar merupakan aspek krusial dalam proses pendidikan karena berperan sebagai penggerak, pengarah, dan pembelajaran berperilaku belajar siswa. Kajian psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana berbagai teori motivasi baik dari pendekatan behavioristik, kognitif, humanistik, hingga teori tujuan dan atribusi, di mana memberikan kerangka dalam memahami dan meningkatkan motivasi siswa. Di mana setiap teori memiliki kontribusi untuk dalam menjelaskan faktor internal maupun eksternal yang mengaruhi semangat belajar. Oke, sekian dari materi yang saya Oke, sekian dari Oke, baik, terima kasih untuk pemaparan materi. Oke, baik. Baik, sekian untuk pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan comment dan subscribe ya teman-temannya. Terima kasih.